Shalom, selamat pagi Katli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Seorang tokoh besar India yang bernama Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan Kristus tetapi tidak dengan orang-orang Kristen. Ia bahkan menyatakan bahwa jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ada di dalam Alkitab, maka pasti seluruh India sudah menjadi Kristen. Hal ini memang menunjukkan bahwa Gandhi mungkin belum melihat adanya kesaksian yang baik dari orang Kristen. Gandhi dalam hidupnya memang sangat tertarik dengan kekristenan, bahkan suatu kali ketika ia berada di Afrika Selatan, ia datang menghadiri sebuah ibadah di gereja. Namun sayangnya, ia diusir oleh penerima tamu di gereja itu. Bahkan ia disebut sebagai orang kafir, sebab ia bukan orang kulit putih. Apa yang dilakukan oleh penerima tamu di gereja itu tentu saja sangat bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Nats firman Tuhan yang kita baca hari ini jelas menyatakan bahwa Injil adalah untuk semua orang tanpa terkecuali dan bukan diperuntukkan bagi orang Yahudi saja atau suku tertentu saja. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang bukan Yahudi disebut orang kafir, sehingga ketika orang Yahudi bergaul dengan orang non-Yahudi akan disebut najis. Oleh karenanya, pasti hukum ini pun melekat dalam diri Petrus, sehingga suatu kali Allah memberikan suatu penglihatan kepada Petrus agar Petrus juga memberitakan Injil kepada Cornelius yang bukan seorang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, hukum makanan halal dan haram merupakan simbol di mana makanan halal merupakan simbol dari orang-orang Yahudi yang takut akan Allah. Dan sebaliknya, makanan haram merupakan simbol dari orang-orang non-Yahudi. Oleh karenanya, makna penglihatan Petrus adalah penegasan Allah kepada Petrus bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah halal tidak boleh dinyatakan olehnya haram. Hal ini berarti makanan halal dan haram yang menyimbolkan orang-orang kafir dan non-kafir sudah tidak berlaku lagi dalam Perjanjian Baru. Penglihatan ini menyadarkan Petrus agar ia tidak menyebut Cornelius dan keluarganya sebagai orang kafir dan bersedia memberitakan Injil kepada mereka. Sama seperti Petrus yang awalnya ragu untuk menerima apa yang diberikan pada penglihatan itu, kita pun mungkin seringkali terjebak dalam tradisi yang membuat kita merasa aman, sehingga kita sulit menerima dan melihat perbedaan. Kita pun membatasi kasih dan penerimaan kita hanya kepada kelompok tertentu yang membuat kita merasa nyaman berdasarkan kebiasaan, budaya, maupun prasangka pribadi kita. Akhirnya hal ini membuat kita enggan untuk bergaul bahkan memberitakan Injil kepada mereka yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Padahal firman ini jelas Allah menyatakan bahwa keselamatan bersifat universal, melampaui segala perbedaan dan prasangka. Oleh karena itu, renungan hari ini kembali lagi mengingatkan dan mengajak kita untuk membuka hati, menghapuskan prasangka kita, dan keluar dari zona aman kita untuk mau bersedia dan memberitakan Injil
kepada semua orang tanpa membeda-bedakan seperti yang diinginkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa semua manusia berharga di mata Allah. Ampuni kami kalau seringkali secara tidak sadar kami masih membedakan orang dan memperlakukan orang sesuai dengan standar kami masing-masing. Doa kami adalah tuntunlah kami sehingga kami boleh memiliki kasih kepada orang-orang, terutama mereka yang belum mengenal Engkau. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Berikan kami hati yang seperti hati-Mu, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.